Kajian kita malam ini adalah fikih prioritas. Apa yang diprioritaskan? Bagaimana cara memprioritaskan sesuatu? Apa dasarnya? Poin yang pertama adalah ilmu. Jadi bukan perasaan. Pikiran seperti lautan yang tak berpantai. Mikir aja ke sana kemari. Lalu kemudian rasa itu langit yang tak bertepi. Lalu yang menjadi batasannya apa? Yang menjadi batasannya adalah ilmu. Tentang apa? Ilmu tentang ajaran Islam. Sumbernya apa? Sumbernya Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pentingnya ngaji itu. Solawat penting, bukan tidak penting tuh solawat. Marilah hadir majlis solawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Bagus, tidak salah solawat. Mari hadiri majlis zikir. Bagus majlis zikir. Tapi majlis ilmu, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, usul fikih, pemikiran Islam, akidah, bahasa Arab. Bahasa Arab ini pintunya, jalannya. Lagi-lagi ngaji. Jadi kita selama sudah berjalan beberapa pertemuan ini kita ngaji. Pentingnya untuk berilmu, belajar. Karena kalau tidak dengan ilmu, itu sulit. Banyak orang memprioritaskan itu karena perasaan, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, rasa sungkan. Rasa tidak bisa jadi pedoman. Karena kalau berpedoman pada rasa, orang yang biasa sholat zuhur 4 rakaat, ketika disuruh dia qashar, aduh kok rasanya nggak nyaman ya Ustaz. Orang yang biasa sholat wudu pakai air, ketika disuruh dia tayamum, itu dia cerita kok rasa-rasanya aja. Tidak 1-2 jamaah yang saya jumpa ngomong begitu. Inilah pentingnya ilmu. Kalau orang sudah berilmu, yang jadi patokan utama itu adalah dalil, adalah Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat ulama. Nah, ini penting. Baik, ini poin yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka didalamkan Allah ilmu agamanya. Ilmu politik bagus, ilmu ekonomi bagus, tapi politik yang berdasarkan agama, ekonomi yang berdasarkan agama. Memangnya dalam agama Islam ada ilmu politik? Oh ya, fikih siasah, siasah asy-syar'iyyah. Nah, jadi poin yang pertama yang perlu kita bahas adalah bahwa berilmu tentang syariat ajaran agama Islam. Standar utama. Kalau pergi jauh standarnya kilometer. Pak, jauh tak tempat Ustaz Abdul Somad? Ya, kira-kira sebatang rokok lah. Rokok siapa? Rokok apa? Rokok Doni, Pak. Jauh tak? Perasaan saya nggak jauh kali. Perasaan siapa? Membandingkannya dengan apa? Jadi tidak bisa pakai perasaan. Jauhnya berapa? Pasti jawabannya. Kilometer 19. Nah, kalau udah 19, oh itu bayang orang. Oh dari sini. Berapa lama saya nunggu? Ya agak-agak kopi panas jadi dingin lah. Kapan? Musim apa? Musim salju. Nah, jadi standarnya nggak jelas. Berapa lama saya tunggu? 5 menit? 10 menit? Nah, itu yang dimaksud dengan syariat. Jadi kalau tidak ada syariat Islam, hancurlah dunia ini.
Semua pakai perasaan, semua berdasarkan mimpi-mimpi, semua berdasarkan rasa-rasa, semua berdasarkan pandangan-pandangan kasyaf dan lain sebagainya. Itu pengalaman spiritual, tapi dasarnya adalah ilmu. Baik, poin yang pertama adalah ilmu tentang syariat Islam. Yang kedua, tentang skala prioritas ini, namanya fiqhul aulawiyat. Al-wujub muqaddamun 'alan nadab. Itu kaidah yang pertama. Yang wajib lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada yang sifatnya anjuran. Contoh, membayar hutang jatuh tempo tanggal 12 Desember. Wajib itu. Berangkat umrah sunat. Utangnya 30 juta, berangkat umrah 30 juta. Dia store 30 juta berangkat umrah. Sementara utang sudah jatuh tempo. Pas ditanya, kenapa kau berangkat umrah? Saya mau berdoa nanti di multazam supaya lepas. Oh, nggak bisa. Karena berangkat umrah ini wajib bagi yang mampu. Yang sudah pernah pergi berarti sunat. Yang pertama itu yang wajib seumur hidup. Sedangkan membayar hutang yang sudah jatuh tempo, hukumnya wajib. Saya Pak Ustaz ada hutang ini, hutang apa? Hutang mobil, hutang rumah, hutang motor. Jatuh temponya kapan? Januari 2025. Oh, lama lagi. Boleh saya berangkat umroh? Ya boleh. Belum jatuh tempo. Angsurannya, iurannya dibayar tiap bulan. Nah, jadi bedakan antara yang sudah jatuh tempo dengan belum jatuh tempo. Rajin kali sedekah. Sedekah nasi, sedekah bayar uang sekolah anak-anak, sedekah ke orang tukang parkir, sedekah. Rajin sedekah. Tapi tak bayar zakat. Sedekah itu hukumnya sunat. Membayar zakat itu hukumnya wajib. Nah, bayar lu zakat. Zakat tanam padi 520 kilo, padi bersih, tidak ikut kulit padi. Berapa persen bayar zakatnya? Zakatnya kalau ikut pakai tada hujan, nunggu hujan dari langit 10%. Kalau potong biaya operasional pakai mesin, pakai irigasi 5%. Keluarkan dulu zakatnya, baru sedekah. Nah gitu. Ini pegawai dapat duit sedekah. Kau pernah bayar zakat? Enggak. Nah, ini prioritasnya tak betul. Seorang suami pas dapat gaji, ajak kawan-kawan traktir makan siang. Di tengah teman-teman, oh ini dermawan kali kawan ini. Rupanya istri tak pernah dikasih belanja. Padahal nafkahi istri wajib. Ngajak kawan makan sodakoh, sunat, anjuran. Al-wujub muqaddamun 'alan nadab. Yang wajib lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada yang bersifat anjuran. Yang paling kuat itu apa? Wajib. Di bawah wajib anjuran, kita selalu menyebutnya sunat. Larangannya haram, di bawah haram makruh. Larangannya kuat haram, larangannya kurang kuat makruh. Perintahnya kuat wajib, perintahnya kurang kuat sunat. Tidak diperintahkan, tidak disuruh, tidak dilarang, mubah, boleh. Nah, ini dari mana ulama ini menyusun kaedah-kaedah ini? Dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, amal ahli Madinah, perbuatan orang Madinah menurut mazhab Maliki. Berijtihadlah ulama dengan ilmu mereka, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, pengetahuan usul fikihnya, maka keluarlah kaedah-kaedah itu. Kaedah ini seperti batang kayu. Dari kaedah ini keluarlah cabang-cabang tadi. Nama kaedahnya yang wajib lebih dikedepankan daripada yang sunat. Yang sifatnya wajib lebih diprioritaskan daripada yang sifatnya anjuran. Dari batang kayu tadi keluarlah cabang.
dikedepankan bayar hutang daripada pergi umroh kalau sudah jatuh tempo, dan umrohnya umroh sunat. Lebih dikedepankan memberi nafkah anak istri daripada ngajak kawan makan. Lebih didahulukan berzakat daripada bersedekah yang sifatnya sunat. Nah ini, jadi dari kaedah itu adalah acuan standar, meteran kalau panjang, kilogram kalau berat, menit, detik, jam kalau waktu. Standar kebenarannya dari mana? Dari kaedah. Yang nyusun kaedah siapa? Ulama. Ulama mendapatkan kaedah itu dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Nah, begitu. Yang kedua, al-wujubu 'alal faur muqaddamun 'alal wujub 'alat tarakhi. Ada yang ketiga, pertama berilmu, yang kedua yang wajib lebih dikedepankan daripada yang anjuran, yang ketiga yang wajibnya segera lebih diprioritaskan daripada yang wajib tapi boleh ditunda. Sama-sama wajib. Tapi yang satu ini wajibnya bisa ditunda. Yang satu ini wajibnya segera. Kalau ketemu antara dua ini berbenturan, mana yang lebih kita dahulukan? Maka yang wajib segera lebih diprioritaskan daripada yang wajib bisa ditunda. Itu kaidah. Contoh, cabangnya. Wajib tapi bisa ditunda. Apa dia? Sholat. Sholat itu wajib, tapi bisa ditunda. Menolong orang yang tenggelam dalam sumur, dalam kolam, wajib, tapi tak bisa ditunda. Kalau ditunda mati orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan wajib tuh sholat. Begitu masuk waktu, wajib sholat. Nah, ada orang masuk sumur, sholat dia dulu. Pas ditanya, kenapa kau sholat? Sholat ini hubungannya dengan Allah. Matilah orang. Sholat ini waktunya panjang. Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada ujung waktu. Tapi jangan kaedah ini dibalik. Kau kenapa aku tengok tak pernah sholat ke masjid? Iya, iya betul, sholat ini wajib. Tapi ada satu lagi yang wajib. Apa? Laporan ke atasan. Masa wajib tiap hari sampai tak pernah ke masjid? Makanya orang kalau ngaji fikih terus, itu cerdasnya luar biasa, karena pisaunya tuh diasah, tapi dia akan menjadi orang yang paling pandai untuk berkilah. Makanya ngaji itu mesti 3, fikih, akidah, malu sama Allah. Masa aku nipu Allah? Aku tahu dalam tubuh hatiku yang paling dalam bahwa sebetulnya aku nggak sibuk-sibuk betul. Nah, tapi kalau bersilat lidah, kalau berhujah, berdebat, jago. Hafal ayat, hafal hadis, hafal kaedah, suara menggelegar, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam sadar sebetulnya salah aku. Itu maka ngaji itu mesti 3 serangkai dia. Fikihnya jalan, akidahnya murni, merasa diawasi Allah, dilihat. Ada satu lagi, akhlak. Akhlaknya mana? Nggak ada adab ini. Makanya muncul adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sedang sholat, Allahu Akbar, sholatnya di tengah hutan, kebetulan mapala, mahasiswa pencipta alam, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang entah orang gila, entah orang buta, ada kolam sumur, lewat dia masuk ke dalam. Maka sholatnya tak boleh dibatalkan. Terus orang ini mesti ditolong. Maka dia berjalan beberapa langkah untuk menarik tangan orang buta tadi. Mohon maaf. Supaya jangan sampai masuk dia ke kolam. Gitu ulama menjelaskannya dalam kitab-kitab fikih.
Kan sama-sama wajib ini, iya. Tapi wajib yang ini tarakhi, masih ada waktu sampai akhir sholat. Sedangkan yang wajib ini tak bisa ditunda. Wajib melaksanakan ibadah haji tahun ke-6. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 turun kewajiban haji. Baru dilaksanakan Nabi tahun ke-10. Haji wada tahun 10. Artinya apa? Tarakhi, bisa ditunda. Tapi ada kewajiban yang tak bisa ditunda. Apa dia? Makan nafkah. Nafkah anak istri, nafkah orang tua, yang tak bisa ditunda. Jadi cara berpikirnya, ini Allah, ini manusia. Oh, tidak begitu. Makanya jangan main akal-akalan. Kita mesti ikut standar yang sudah dibuat ulama. Al-ulama, para ulama, warathatul anbiya. Wajib yang masih bisa ditunda, lebih didahulukan yang segera. Lebih diprioritaskan wajib yang segera daripada wajib yang bisa ditunda. Membayar utang wajib, ya. Wajibnya kapan? Wajibnya pas jatuh tempo. Mengasih makan orang miskin wajib. Karena kalau sampai dia mati, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Kau ada kau kasih tetangga kau makan yang kelaparan itu? Enggak. Kenapa? Karena aku mau bayar utang. Utangnya kapan? Tahun depan. Belum masuk. Memang wajib dia, tapi tarakhi masih bisa ditunda. Panjang lagi, 12 bulan lagi. Sekarang yang keempat. Skala prioritas yang keempat adalah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu, kalau dilihat ada sesuatu yang mudaratkan, wajib dihilangkan. Kita lewat di suatu jalan, ada yang memudaratkan. Jalan berlobang, jalan berpaku. Sementara di pihak lain kita mau cepat. Cepatnya kita ini apa tujuannya? Mau cepat pulang nih Pak Ustadz. Iya, cepat pulang apa? Apa tujuan cepat pulang? Cepat pulang biar supaya jumpa anak istri. Ini ada mudarat ini. Ad-dararu yuzalu. Berhenti dulu menghilangkan mudarat ini. Nah, ini. Jadi karena prinsip utama tidak boleh ada mudarat. Segala yang menimbulkan efek negatif bagi pribadi, bagi keluarga, bagi umat mesti dihilangkan. Dari mana mudarat ini datang? Dari Allah. Salah satu asmaul husna ad-darru. Allah yang mendatangkan mudarat. An-nafi'u, Allah juga yang mendatangkan manfaat. Untuk apa Allah buat mudarat? Ujian. Jadi kalau ada orang berpikir ini mudarat, ya kita biarkan aja lah. Ini kan dari Allah juga. Ini lain ini kajiannya. Allah menciptakan yang mudarat itu sebagai ujian. Allah ciptakan anjing, Allah ciptakan babi, Allah ciptakan setan. Ujian. Sama macam guru. Guru multiple choice jawaban diciptakannya A, B, C, D, E. Yang betul cuma satu. Yang 4 itu mudarat, itu yang 4 itu. Jebakan-jebakan itu. Jahat sekali guru ini Pak Ustadz. Masa dijebaknya muridnya? Loh, cara pandangnya gimana? Bukan guru jahat menjebak murid. Itu namanya ujian, seleksi. Udah bisa belum nih murid nih membedakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar. Prinsipnya semua mudarat mesti dihilangkan. Berikutnya yang kelima. Kaedah yang kelima dalam skala prioritas ini, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.
Ini kalau saya pergi belajar ke negara ini, saya dapat manfaat. Apa manfaatnya? Beasiswa. Apalagi manfaatnya? Kemudahan akses. Apalagi manfaatnya? Terus mudaratnya? Mudaratnya bisa murtad. Mudaratnya bisa. Ketika ketemu antara manfaat dengan mudarat, bagaimana standarnya? Darul mafasid, menolak negatif, menolak mudarat, muqaddam. Lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ustaz, anak saya lulus Pak Ustaz di kota Anu. Tapi dia lulus juga di Universitas Riau. Kalau dia di kota Anu itu siapa kawannya di sana? Ya kos-kosan sama teman-teman Pak Ustaz. Ada keluarga? Tak ada. Ada sepupu, kawan, adik, abang, tetangga dekat yang amanah? Tak ada Pak Ustaz. Ini sekarang pergaulan luar biasa. Belum lagi nikah mut'ahnya, tawaran dari Syiah. Belum lagi aliran sesatnya. Sementara kalau dia kuliah di sini, standar sama-sama negeri. Ini ada orang tua mengawasi. Darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih. Lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Selalu ada. Makanya kalau sebelum mengambil keputusan, sebelum ambil keputusan, saya ambil kertas. Saya lipat 2, saya garis di tengah. Positifnya ini. Negatifnya ini. Habis itu berpikir. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak yang negatif lebih diutamakan daripada mengambil yang positif. Itu kaidah. Siapa yang membuat kaidah? Ulama. Dari mana kaidah itu datang? Dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, dari kehidupan sahabat, dari kehidupan Nabi. Dan para ulama itu dapat ilham. Apa pasti benar Pak Ustadz? Mendekati kebenaran lebih dekat daripada ijtihad kita. Nah, jadi yang jadi masalah ini sekarang, orang tidak ngaji, tidak berguru. Dia baca Quran, dia baca hadis. Lalu kata dia, kalau Imam Syafi'i berijtihad, aku pun juga bisa berijtihad. Kalau orang ngaji, tak mungkin na'udzubillah saya akan ngomong gitu. Malulah saya dengan guru-guru saya. Sedangkan dengan guru-guru kita aja kita nggak ada apa-apanya. Apalagi mau membandingkan dengan Imam Syafi'i. Malu, di mana kita? Mau dibandingkan dengan Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Syaukani, Imam Son'ani, apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan sahabat Nabi. Ini berani berijtihad. Nah, ini tentang menolak mudarat lebih diutamakan. 6.